Baik, kita mulai saja acara pada malam hari ini. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Lurah yang telah hadir pada malam hari ini, kepada Bapak Sinamas, Bapak Wirman, dan pada Bapak Pemirsa kita, Bapak Edi. Selamat datang Bapak Edi. Dan juga pada perangkat desa yang telah hadir pada malam hari ini, kepada bapak-bapak, Bapak RT, Bapak RW, dan juga para tamu undangan yang telah hadir pada malam ini. Terima kasih. Baiklah, acara malam hari ini kita akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua HUT RI ke-74 tahun 2019 Bapak Iswandi. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 0701 Barum Gria Insan Sukamana, Bapak Ari Sunari. Yang kami hormati Bapak Lurah Desa Sukamana beserta perangkatnya, Bapak Rohadi Kamaludin LSJK. Yang kami hormati Bapak Binamas Desa Sukamana, Bapak Wirman. Yang kami hormati kepada Bapak Babinsa Desa Sukamana, Bapak Edi. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dan rekan-rekan panitia 17 Agustus HUT RI yang ke-74 serta adik-adik kami yang kami cintai. Selamat malam juga dan selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada malam hari ini dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-74. Merdeka! Merdeka! Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa dapat berkumpul dalam acara HUT RI yang ke-74. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Acara yang kedua yaitu paduan suara ibu-ibu dari Gria Insan Sukamana. Kita sambut bagi ibu-ibu dengan aplausan tepuk tangan, silakan. Mohon hadirin untuk berdiri. Mohon sekali lagi untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Belakang ya. Serangga.
ada kita gini Pak. Ini miring nggak? Miring sini ya? Miring nggak? Nggak lurus. Kameranya doang. HP-nya doang. Siapa kita? Kita. Ya, kita. Ya. Ibu-ibu ya insan Sukamana. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sekali kasih lagi kepada tepuk tangan buat ibu-ibu Grand ibu-ibu dan Sukamana. kepada Al Ustadz Bapak Didi Supriyadi dimohon untuk ke atas panggung untuk memberikan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memanjatkan doa mudah-mudahan dengan peringatan yang ke-74 kemerdekaan Indonesia ini kita menjadi lebih cerdas lagi, lebih maju lagi, dan tentunya para pemimpin kita lebih mencintai kita lagi. Ada pimpinan kita, ada Bapak Binamas, mudah-mudahan sekali lagi kita ada di dalam lindungan Allah Subhanahu. Silakan Bapak Erwin. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia HUT RI yang ke-74 oleh Bapak Iswandi. Dengan segala hormat buat Bapak Iswandi, kami persilakan naik ke panggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan untuk para hadirin tamu undangan kita yang ke-74. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya. Hanya itu saja yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ketua Bapak Iswandi. Yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT 0701 Perum Gria Insan Sukamana, Bapak Ari Sunari. Dengan segala hormat kepada Bapak Ari Sunari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Lurah kita, Lurah Sukamanah, Bapak Rohadi Kamaluddin LSJK. Lebih bagus insya Allah, tapi hanya pesan saya tetap laksanakan guyub dan rukun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesambutan yang ketiga yaitu Bapak Lurah Desa Sukamana kepada Bapak Rohadi Kamaluddin LSJK. Kalau tidak salah di sini Bapak Lurah LSJK itu panjangannya. Lupa berbung, udah lupa, benar-benar lupa apa tuh LSJK. Mungkin nanti kita tanya. Oh, ya. Baik, para bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, segitu gelahnya. Mantap ngapa? Mantap. Kalau nggak mantap atau apa yang nggak jawab, yang mantap ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak pengatur acara, yang rupanya benar pinter ya. GIS gampang, ada MPH, ada GIS, ada belasona apa lagi? Gas, apa gas? Apa tempat kompor apa gas? Rupanya Girya asli Sukamana. Perang. Zaman Belanda perang, kita pengen naikin bendera. Zaman presidennya Pak Karno kalau dulu, kalau nggak salah ya Pak ya. Nah itu korban dan segala-galanya, korban harta, nyawa dan sebagainya. Tuh maka kita sekarang tinggal enaknya sebenarnya, tinggal nerusin. Makanya saya sangat mendukung kalau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kita memeriahkan. Nah itu kalau memang ada undangannya, saya itu selalu hadir ya Pak ya. Tapi kalau nggak diundang mah tuh nggak hadir Pak ya. Ya Bu. Makanya harus diundang ya Bu ya. Gitu, ini hadir semua. Tumpeng juga banyak. Tahu sekarang ada tumpengnya nggak ada Bu. Apa-apa, mudah-mudahan di sini semua warga GIS diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, juga diberi rezeki yang banyak, yang kerja sukses. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada warga saya khususnya yang ada di GIS semua dalam acara puncak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah saya juga bisa hadir, Pak Wirman bisa hadir, Pak Edi juga hadir, semua juga tamu undangan pada hadir ya.
Cuman saya pesan, mari jaga kekompakan kita semua, menjalin persatuan dan kesatuan semuanya. Jangan sampai ada hal-hal yang kita tidak. Saya tutup aja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat Pak Lurah yang meriah. Baik, sambutan yang keempat yaitu akan dibawakan oleh Bapak Binamas kita, Bapak Wirman. Kami persilakan untuk Kayaknya butuh dipoto lagi. Mumpung jadi MC. Emang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukamanah, Bapak Rohadi. Di sini saya mengimbau kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, dalam mengisi kemerdekaan ini kita bisa mengisi kemerdekaan dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Mungkin itu salah satu dari kita mengisi kemerdekaan ini. Dari ibu-ibu, mungkin dari ibu-ibu dan bapak-bapak dalam menjaga putra-putrinya, jangan sampai penyalahgunaan narkoba, biar kita bisa mengenang jasanya dan kita bisa bersyukur dan menikmati kemerdekaan itu. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama saya berpesan kepada Bapak Ibu, jaga putra-putri kita, jangan sampai penyalahgunaan narkoba, miras dan kenakalan remaja. Yang kedua, cerdas dalam menggunakan media sosial yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Apalagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operet bro. Operet. Iya, yang akan dibawakan oleh anak-anak Perum Gria Insan Sukamana. Operet ini kurang lebihnya menceritakan tentang apa ya? Tadi kan gurem. Perjuangan pastinya. Yang udah pastinya adalah perjuangan. Kan sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada operet tahun lalu diceritakan bahwa berkat perjuangan yang tanpa kenal lelah, akhirnya bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
selama hayat Akan tetapi, ternyata perjuangan belum berhenti sampai di situ. Belanda yang ingin kembali menegakkan hukum penjajahan di Indonesia berhasil membujuk tentara Sekutu agar mau membantu usahanya tersebut. Pasukan Sekutu yang didalangi oleh Inggris setuju untuk membantu Belanda karena mereka tahu negeri Indonesia yang terkenal sebagai Jamrut Katulistiwa ini terkenal sebagai negeri yang subur, makmur, dan memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Dan mereka berharap akan mendapatkan keuntungan jika ikut membantu Belanda untuk kembali menguasai negeri ini. Tetapi, para rakyat pejuang Indonesia tidak mau diam dan berpangku tangan. Mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk terus melancarkan perlawanan. Insinyur Soekarno atau yang lebih akrab dipanggil Bung Karno yang saat itu telah didapuk sebagai Presiden Indonesia merasa kesulitan ketika membahas rencana dan strategi untuk melawan kekuatan Sekutu. Karena pada saat itu dari segi kekuatan kemiliteran Sekutu jauh lebih unggul daripada kekuatan pasukan rakyat pejuang Indonesia, baik dari kendaraan maupun persenjataan. Apalagi tentara Sekutu didukung oleh pesawat-pesawat tempur serta tank-tank yang canggih. Bung Karno sadar hanya kekuatan rakyatlah yang bisa mengalahkannya. Akhirnya, atas nasihat dari Jenderal Sudirman, Bung Karno pun mengutus salah satu ajudannya untuk menemui ulama besar di Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, untuk meminta fatwa tentang bela negara.
dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Hubul Waton Minal Iman, yang artinya cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Selain itu, keluar pula resolusi jihad bagi para rakyat Surabaya untuk melawan tentara sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan semangat juang kaum rakyat pejuang Indonesia semakin berkobar, karena mereka yakin bahwa ketika mereka harus gugur di medan perjuangan, maka mereka termasuk ke dalam golongan syuhada, dan balasan yang indah bagi para syuhada adalah surga. Pejuang Surabaya. Pertempuran antara tentara sekutu dengan para rakyat pejuang pun terjadi di mana-mana. Sampai akhirnya salah satu jenderal Inggris yang bernama Jenderal Malaby tewas terbunuh dalam sebuah pertempuran kecil pada tanggal 29 Oktober 1945. Kemudian sekutu menyebarkan pamflet-pamflet agar para rakyat pejuang menyerahkan diri. Namun, isu hal itulah yang akhirnya memicu semangat juang para rakyat Indonesia yang ada di Surabaya.
berjuang, yaitu Sutomo atau lebih dikenal dengan sebutan Bung Tomo, meminta izin kepada gurunya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asyari, untuk berorasi di radio-radio, sehingga berita tentang resolusi jihad dan fatwa bela negara bisa didengar sampai ke pelosok-pelosok daerah di Surabaya. Dan Kiai Haji Hasyim Asyari pun mengizinkannya. Berikut orasi Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa digembok, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Kini jawaban kita, kini jawaban rakyat Surabaya, kini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hai tentara Inggris, kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk masuk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan jati kepadamu. Kau menyuruh kita bahwa senjata-senjata yang masih merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau tidak akan melancang kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat menyentuh tarik air putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, lihatlah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah
besar di kota Surabaya yang puncaknya adalah pada tanggal 10 November tahun 1945 yang telah dikenal dan akan selalu dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Ribuan pejuang yang gugur di medan pertempuran tidak mengendorkan semangat rakyat Surabaya untuk terus bertempur dan berjuang hingga muncullah semboyan yang sangat terkenal dari para pejuang, yaitu merdeka atau mati. Akibat dari pertempuran tersebut, akhirnya pasukan sekutu kewalahan dan Inggris pun menarik dukungan kepada Belanda dan akhirnya ikut mendukung perjuangan Indonesia agar diakui sebagai salah satu negara yang berdaulat dan merdeka. Demikianlah kisah sejarah peristiwa 10 November 1945 yang akhirnya dikenang sebagai Hari Pahlawan. Para pejuang telah membuktikan bahwa semangat juang tinggi yang didasari oleh prinsip jihad membela negara, maka kemerdekaan negara Republik Indonesia bisa tetap dipertahankan. Dengan tetap berpegang pada semboyan merdeka atau mati.
Sekali lagi hadirin beri tepuk tangan kepada adik-adik kita yang telah memberikan acara operet pada malam hari ini. Betul, bro. Acara operet ini disutradarai oleh Bapak Andrian. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Andrian. Dan penata artistik serta musik yaitu Bapak Nanung. Silakan tepuk tangan kepada Bapak Nanung. Dan dibantu oleh kru panitia 17. Ininya Inyong pulang modal, bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, Pak Lurah. Aduh. Ya. Salaman lagi sama Pak Lurah. Pulang dulu karena kita akan mengocok door prize. Udah, Pak. Oke, terima kasih pada Bapak Lurah yang telah masih. Oh, Boleh. tolong dengerin. Barusan Pak Lurah dengar ibu-ibu tolong dengar. Barusan beliau bilang sama kita mau dikasih hadiah dari Pak Lurah. Surprise dari Pak Lurah. Tapi yang diduluin MC-nya dulu, ibu-ibu sama bapak-bapaknya nanti. Begitu ya Pak ya? Oh gimana Pak ya Pak? Oh gitu. Bah, dengar, ibu-ibu yang kerudung merah, satu orang naik ke panggung, Pak Lurah akan mengasih pertanyaan. Apabila bisa menjawab pertanyaan dari Pak Lurah, 100.000 buat dari Pak Lurah. Coba Pak, apa pertanyaannya Pak? Tadi ini kira-kira di sana kalau saya kasih pertanyaan bukannya. Iya Pak ya. Iya. Mendingan naik aja dulu Pak ya. Iya. Oke. Sekarang siapa yang naik ke atas? Pak Lurah aja nunjuk biar ini Pak. Ya udah. Waduh, cepet banget kalau yang ini. Masya Allah. Ada. Yudi, tolong pejamkan mata Anda Pak Yudi. Ya. Iya. Oh ya. Ya, ini Bu. Tadi waktu pertama saya datang ke sini ya sama MC suruh berdiri. Terus mau ngapain Pak? Nyanyiin lagu Indonesia Raya. Kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, Nah, kalau salah bagaimana ini? dapat hadiah ya. Nah. Nyontek deh. Iya ya. Jadi itu lagu tadi lagu kebangsaan Indonesia Raya ya Pak ya namanya ya. Nah itu siapa itu pengarang lagu kebangsaan Indonesia Raya? Iya. Jadi dia nyanyi semua lagu itu lagu wajib di Indonesia Raya. Nah itu. W.A. Supratman katanya. Wah ini. Jawab loh Pak. Kira-kira itu sama itu kira? Benar. Ya. Masa salah? Siapa? Jangan provokator. Nah, ya. Jadi benar dulu. Nggak apa-apa, saya kasih setengahnya aja lah. Oh. Tarik. Udah nggak apa-apa. Kalau kata PLC kita kasih aja ya. Lagu tadi kebangsaan Republik Indonesia, nah sama nama Indonesia Raya. Siapa itu namanya Pak? W.R. Supratman. Oh, W.R. Supratman. Iya. Oh, iya ya. Iya betul. Siapa W.R. itu Pak? Ya. Full. Kalau enggak dapat setengah ya? Iya, coba. Siapa Bu? Iya, saya nggak tahu juga itu. Wah. Bagaimana sih tetangga kagak bisa diajak kompromi juga? Ini nggak ada tetangga di sebelah sini nggak ada tetangga ini. Ibu Lina, dia mah mengharap-harap benar Pak mau naik panggung Pak bisa ketemu sama saya. Oh, gitu. Dia pengen minta tanda tangan dari Judika katanya Pak. Oh, gitu Itu ya? iya. Enggak, Aduh. dengar ini. Pak jangan susah-susah Pak kasih pertanyaannya Pak. Oh, yang gampang aja. Ini diwakilin ya. Pertanyaannya peci yang dipakai Pak Lurah nomor berapa? Atau gimana? Ayo, berapa ini Pak? 100.000 lagi? 100.000. Hah? Nomor 8. Nomor 8 katanya Pak.
Nah, kepala lurahnya aja sendiri belum tahu. Coba dibuka dulu, dilihat dulu. Masya Allah Pak, jauh bener loh. Nomor berapa tadi? Nomor 8. 100.000 buat Ibu Lina. Buat dia apa? Menyaksikan benar-benar nomor 8, tolong dilihat lagi Pak. Iya, takutnya bener nggak bener nomor 8? Wih, ngomong-ngomong lo nyari dukun dari mana sih? Kok bisa gitu loh? Cuma lama-lama tinggal di Banten. Amin. Coba di Banten. Jualan apa lo? Jualan daun. Tuh, ayo siapa lagi? Tunjuk aja lagi Pak. Bapak yang nyuruh lah sekarang. Oh, kalau saya repot ya. Siapa yang mau saya tunjuk? Kalau saya tunjuk Bu, itu Pak, istri saya yang saya suruh naik. Ya, lo diomelin nama Pak RT lo. Ayo. Lo nggak diajak lagi pulang pergi sama Pak Dodi kalau lo salah. Ayo. Apa Pak pertanyaannya Pak? Bapak langsung. Ibu suka jalan-jalan ke sono ke depan kalau pagi. Kalau beli sayuran di mana Ibu? Di Ke depan ya? pesantren. Depan pesantren sono. Iya. Oh iya betul ya. Depan pesantren jalan ya. Jadi ke situ ada tukang sayuran, ada depannya ada ya? Ada. Tapi depan pesantren di mana? Belah sono. Di depan rumah saya kira-kira ya? Yang lewatin rumah Bapak. Oh ngelewatin. Iya. Jadi yang gampang-gampang aja ya Pak ya. Kalau sering ngelewatin ke rumah saya, apalagi di situ sering belanja, ke situ ya, Pak ya. Siapa nama istri saya? Ya, setiap hari istri saya mau dapat hadiah. Kalau lo mau dapat hadiah, istri saya belanja di sini, istri saya juga sama belanja itu jadi bareng sama ibu-ibu di sini, jadi satu doang di situ tuh. Oh iya Pak, ada yang bilang katanya istri Bapak yang nomor berapa? Gitu. Iya. Pertanyaan yang berapa Pak katanya Pak? Ini pertanyaan internasional ini. Susah jawabnya. Iya, jadi susah jawabnya ya. Iya. Ibu. Desi. Iya, silakan dikasih mic-nya, silakan dikasih. Kalau lu mau tahu, sekarang lu kedipin Pak RT tahu namanya. Ntar hadiahnya dibagi 2. Ayo. Tiap hari ketemu belanja, istri saya juga belanja di sini. Jual sayuran ke sana juga ya. Hah? Nah ya, betul Bu Lurah ya. Kan ada namanya kan ya. Jadi namanya Bu Lurah. Oh iya. Bu Lurah aja. Iya. Nggak ada lagi. Tapi benar juga ya Pak ya. Betul. Iya. Kegiatan-kegiatan tahu ya. Oh ya betul Pak. Udah nggak apa-apa. Saya kasih setengahnya aja ya Pak ya. Deal ya. Deal. Ya deal setengah aja. Deal. Tuh. Kalau yang tahu mah ada begini yang tahu. Iya. Udah dapat bocoran Pak itu Pak. Udah dapat bocoran. Begini. Nggak saya omongin, nggak saya sebutin namanya enggak lah. Ya udah saya kasih setengah aja. Ya setengah cabut. Nih Bu setengah aja ya. Ini sebutnya Bu Lurah aja. Ya udah nggak apa-apa sebut Bu Lurah juga. Saya udah terima kasih ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nih ya sama-sama ya. Gimana Pak? Masih ada? Ya udah cukup lah. Selanjutnya adalah tari buto yang akan dibawakan oleh saudara Farhan dan Imam.
kasih.